Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu di pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang sebelumnya diajarkan oleh Ustaz Firman. Namun untuk malam ini sementara diamanahkan ke saya untuk melanjutkan telaah kitab kita dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, sebelumnya ini saya ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa arti Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim? Pengingat untuk mendengar. Pengingat untuk mendengar. Pendengar. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Yang alim wal mutakalim, Apa artinya? Pengajar dan yang belajar. Oke. Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim. Pelajaran bagi orang yang belajar, sami' yaitu pendengar, wal mutakallim yang berbicara, berarti yang mengajarkan. Itu ya. Ini ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Ya. Ada yang tahu Imam Badruddin ini lahir di mana? Irak. Lupa lagi, Ustaz. Lupa lagi. Pernah dibahas. Pernah dibahas ya. Jadi memang mengenal penulis dari kitab yang kita kaji itu sangat penting untuk memahami kitab yang ditulis. Ya, kitab yang ditulis. Sehingga pemahaman kita itu benar-benar dekat dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Jadi tidak menyimpang ataupun tidak jauh dari apa yang diinginkan oleh penulis. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih ini sebagaimana yang saya catat sedikit, Imam Badruddin ini termasuk salah seorang ulama tersohor pada masanya di abad pertengahan. Beliau Qadiyul Qudat, ya, pemimpinnya para hakim. Beliau diangkat menjadi hakim di beberapa kota di Damaskus di Mesir. Nah, beliau ini asalnya lahir di Hamah, kota Hamah itu Mesir. Ya, pada tanggal 4 Rabiul Awal 639 Hijriah. Nah, ini di abad pertengahan 1241 Masehi. Dan wafat di pertengahan malam akhir 21 Jumadal Ula tahun 733 Hijriah. Berarti usianya sekitar berapa? 639 733. 94 ya. Jadi usianya termasuk usia yang panjang beliau ini ya. Nah, Imam Badruddin ini beliau pengaruh utamanya itu adalah dari seorang ayahnya. Jadi ayahnya juga seorang sufi, seorang ahli bahasa Arab, sehingga ini membentuk kehidupan beliau ke depannya. Ya, sehingga memang peran kedua orang tua itu sangat menentukan kemana arah anaknya ke depan. Nah, ini Imam Badruddin ini terbentuk dari seorang ayahnya yang religius, yang juga ahli ilmu, sehingga mengarahkan dia juga kepada ilmu. Ya, makanya Imam Badruddin ini juga menghafalkan Al-Quran itu di usianya yang masih belia. Jadi sebelum umur 10 tahun Imam Badruddin sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ini sebagai bentuk secara tidak langsung menjadi syarat tidak tertulis bagi
salah seorang ahli ilmu dalam Islam. Jadi mesti para ulama dalam Islam itu menghafalkan Al-Quran 30 juz yang menjadi dasar atau sumber ilmu yang mereka kemudian dalami dan ajarkan. Ini ya. Nah, selain seorang hakim, Imam Badruddin juga seorang pengajar, seorang penceramah, orator ulung, ahli syair. Ini pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Jamaah ini adalah sahibul ma'arif. Sahibul ma'arif itu adalah pemilik berbagai macam ilmu. Ma'arif ini kan jamak. Jamak dari mufradnya apa? Ma'ruf. Ma'ruf, kebaikan, atau ma'rifah. Ma'rifah itu pemahaman atau pengetahuan. Jamaknya ma'arif. Sahib artinya pemilik. Ya, sahib bisa berarti pemilik, bisa berarti sahabat. Jadi sahibul ibil, pemilik unta. Sahibul bait, pemilik rumah. Nah, ini sahibul ma'arif, pemilik ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu. Yadrib fi kulli fan bisuhmin. Dia bisa menguasai berbagai macam bidang keilmuan dengan tepat sasaran. Jadi bisuhmin itu, sahmin itu kan anak panah. Jadi anak panah yang ditembakkan tepat pada sasaran. Jadi setiap bidang ilmu kajian yang beliau dalami mesti mendalam dan tepat. Selain itu beliau juga memiliki kepribadian yang baik, sederhana, warok, zuhud, dan pastinya beliau senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang ini menjadi penghalang utama seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Ini sedikit kita mengulas tentang biografi singkat Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Kita masuk ke pembahasan. Ini sudah masuk masih pada bab soal adabul mutakallim. Jadi adabnya seorang guru ketika di dalam majelis. Ya, adabnya seorang guru ketika dalam majelis, bagaimana dia menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi di dalam majelisnya, baik itu tempatnya, cara mengajar, terus menghadapi muridnya. Bahkan di sini nanti akan kita dapati bagaimana menghadapi seorang murid yang lebih pintar dari gurunya. Nah, ini ada disebutkan nanti di pembahasan ini, bab al-ashir. Boleh dibaca? Siapa giliran? Ya, Ustaz Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, al-ashiru, yang ke-10, an yadhkura lit-talabati qawaidal fanni allati la tankharimu. Tarjim, Ustaz? Tankharimu. Ditarjim? Hah? Tarjim atau baca aja? Boleh kalau bisa ditarjim. Aduh. Tapi kalau nggak bisa lanjut dulu. Nah, dilanjut dulu, Ustaz. Persiapan. Maka imma mutlaqan ka tuqaddimil mubashirati ala sababi fi dhamani aw ghaliban kal yamini ala al mudda'a alayhi idza lam takun bayyinatin illa fil qasamati wal masail al mustathnati min al qawaidi ka qawlihi al amalu bil jadidi min kulli qawlaini qadimin wa jadidin illa fi arba'a asyrata mas'alatan wa yadhkuraha wa kullu yamin ya. Yakfi. Al-ashiru ayyadhkuru. Ayyadhkuru, kenapa ayyadhkuru? Enggak ayyadhkuru. Karena ada huruf mansub an. Ada huruf apa? Mansub an. Huruf mansub. Ya, lebih tepatnya harfun nawasib atau huruf nasib, amil, atau ada faktor yang membuat akhir daripada fi'il itu tidak dhammah, yaitu huruf an. Selain an apa lagi? Lan. An, lan, idan, Dan kai. an, lan, idan, kai. Jadi ketika 4 huruf ini masuk ke dalam fi'il, maka dia akan mengganti, akan merubah harokat terakhirnya yang awalnya dhammah menjadi fathah. Ya, ayyadhkura lit-talabati qawaidal fanni allati la tankharimu. Apa artinya? Hendaklah terhadap murid menjelaskan Hendaklah. kaidah-kaidah terhadap murid-murid
Oke. menjelaskan kaidah-kaidah cabang ilmu yang la tanhrimu teh apa global atau general Ya. Ini global. yang umum. Ayyadhkura lit-talabati. Ini fa'ilnya mana ini? Fa'il dari ayyadhkura. Jadi ada fi'il, ada kata kerja, ada pelakunya. Jadi pelaku yang harus mengingat tuh ayyadhkura lit-talabati. Fa'ilnya Ustad Ustad ya mana Domirnya mahdhuf. Fa'ilnya mahdhuf. mahdhuf. Ya, aslinya itu ayyadhkura al-alimu atau ayyadhkura al-mutakallimu. Hendaknya seorang pengajar itu mengingatkan atau mengajarkan Oh iya, atau pasal luhur. di awal itu Pasal zuhur. mengajarkan terlebih dahulu qawaidal fan, kaedah-kaedah umum dari ilmu yang diajarkan atau rumusan umumnya dari bidang ilmu yang diajarkan la tankharimu, yang tidak berubah-ubah dan itu pasti. Seperti misalkan ketika mengajarkan nahwu bab mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar itu mesti ujungnya itu dhammah. Ya, al-masjidu kabirun. Ya, al-masjidu kabirun. Mubtada itu mesti dhammah. Nah, itu diajarkan seperti itu dulu. Atau ketika belajar tajwid. Ketika belajar tajwid bab hukum mad. Jadi setiap huruf yang di depannya itu ada alif waw ya. Nah, jadi mad itu ketika fathah depannya alif maka mesti panjang. Ya, ketika dia harokatnya kasroh depannya ya mati maka pasti panjang. Jadi diajarkan rumusan dasarnya yang tidak akan berubah untuk ilmu kedepannya. Ini untuk memudahkan seorang penuntut ilmu ketika belajar suatu bidang ilmu. Imma mutlaqan kataqdimil mubasyarati 'alal sabab fid dhaman. Ini salah satu contohnya ya, salah satu contohnya. Jadi rumusan yang mutlak itu baku, tidak berubah-ubah. Nah, salah satu contohnya ghaliban kal yamin 'alal mudda'a 'alaihi idza lam takun bainah illa fil qasamah. Ini contoh ketika ada suatu sengketa. Jadi salah seorang menuntut hak kepemilikan atau menuntut suatu kesalahan kepada seseorang. Nah, kaidah umumnya bagi penuntut itu harus mendatangkan bukti. Nah, kepada orang yang dituntut itu bisa menggunakan al-yamin, yaitu sumpah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis arba'in ada. Lau yu'tanna subida'wahum ladda'a rijala amwal qaumin wa dima'hum. Jadi seandainya setiap penuntut itu disahkan tuntutannya, maka pasti akan orang mudah mengambil hak orang lain. Ya, makanya al-bayyinatu 'alal mudda'i, bagi seorang penuntut itu harus mendatangkan bukti. Ini sebagaimana kasus terakhir ini, ya, mantan Menteri Perdagangan itu dituntut atau dia di kasus tentang korupsi. Maka orang yang mengkasuskan tersebut mendatangkan bukti. Tapi ternyata setelah persidangan tidak terbukti. Nah, harusnya dia terbebas, tapi masih terkena hukuman. Ya, harusnya dalam hukuman itu sudah terbebas. Nah, bagi mantan menteri itu dia harus al-yamin, dia punya hak untuk membela. Dia bisa bersumpah atau mendatangkan bukti yang kemudian menguatkan dia tidak bersalah. Jadi seperti itu ya salah satunya. Nah, kemudian wal masail al mustathnah minal qawaid ka qaulihi al amalu bil jadid min kulli qaulain qadim wa jadidin illa fi 14 masalah wa yadhkuruha. Ini saya masih sedikit kurang paham di sini. Ini termasuk pembahasan tentang qaul jadid dan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi itu ada kaidah-kaidah umumnya bagaimana mempelajari tentang mazhab Syafi'i. Karena ketika seorang belajar mazhab Syafi'i itu harus mengerti kapan ada qaul jadid yang itu sudah diperbaharui, ada qaul qadim, yaitu pendapat lamanya. Ketika seorang belajar mazhab Syafi'i itu perlu mengetahui tentang qaul jadid dan qaul qadimnya. Ya. Wa kullu yaminin ala nafyi fi'lil ghairi fahiya ala nafyil ilmi illa man du'iya alaihi.
Wa kullu yaminin. Yaminin kenapa tanwin? Dan jadi mudhafun ilaih. Mudhaf, mudhafun ilaih atau harfu jarrin. Kullun itu harfu jarrin atau bukan? Harfu jar, Harfu jar. Hah? Harfu jar ya. Ya. Jadi dia menasobkan setiap isim yang ada di depannya. Kulla yaumin, kullu yaminin, kullu baitin. Jadi setiap isim yang didahului dengan kalimat kullun, maka itu akan memajrurkannya, mengkasrohkan. Ya. Ala nafyi fi'lin. Nah, ini juga seperti itu. Di situ apa diterjemahkan? Ada terjemahan? Coba. Setiap sumpah atas penafian terhadap perbuatan orang lain berarti penafian terhadap pengetahuan, kecuali siapa yang dituduh bahwa budaknya melakukan tindakan kejahatan lalu dia bersumpah secara pasti menurut pendapat yang lebih sahih. Ya. Kita lanjutkan. Wa kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'li munafiha wa mubtaliha illa al-hajj wal umrah. Nah, wa kullu ibadatin sama seperti tadi, setiap isim yang didahului dengan kalimat kullun itu mesti akan memajrurkan. Jadi nanti ketika ini kan masih ada, kalau di situ ada harokatnya? Ibadatin ya ada. Ya. Nah, nanti ketika sudah membaca kitab gundul yang betul-betul tidak harokat, setiap ada kalimat isim yang didahului dengan kalimat huruf kullun, maka itu pasti kasroh, ya, majrur deh. Jadi nanti ada isim-isim yang kemudian memang berbeda ya, ada pengecualian. Wa kullu ibadatin yukhraju minha bi fi'li munafiha wa mutaliha illa al-hajj wal umrah. Dan setiap ibadah yang akan batal, jadi setiap ibadah itu akan batal jika dilakukan perbuatan yang bertentangan dengannya, kecuali haji dan umroh. Nah, jadi ketika sholat itu, dalam sholat seseorang tidak boleh berbicara, karena bertentangan la yuslahu fi shalah kalamun nas. Jadi dalam sholat itu hanya boleh bacaan-bacaan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan bacaan Al-Qur'annya pun tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ketika sujud membaca Al-Qur'an, kecuali memang bentuknya doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bentuknya doa boleh dibaca. Tapi kalau yang bukan bentuknya doa tidak boleh dibaca. Nah, dalam haji dan umroh, ketika meskipun itu dalam rangkaian bentuk ibadah, tapi ketika seorang mungkin di dalamnya dia kentut, maka itu tidak membatalkan hajinya. Ketika mungkin kentut tidak membatalkan umrohnya. Ketika sedang tawaf mungkin ada perlu berbicara, maka tidak membatalkan tawafnya. Seperti itu ya. Wa kullu wudu'in yajibu fihi tartibu illa wudu'an takhallalahu ghuslul janabah. Wa kullu wudu'in. Dan setiap wudu itu wajib fihi at-tartib. Jadi harus tertib urutannya. Jadi awal berwudu itu dimulai dari membasuh tangan. Tidak boleh berwudu langsung membasuh kepala, maka itu tidak sah wudunya. Illa wudu'an takhallalahu ghusl janabah. Dan juga terus menerus. Jadi ketika misalkan kita tengah berwudu, kita sudah membasuh kepala, kemudian ingin membasuh kaki, tiba-tiba ada orang ngajak ngobrol. Terus kita ngobrol, maka itu wudunya menjadi batal, kecuali wudu dalam ghusl janabah, wudu dalam rangkaian mandi besar. Ketika mandi besar ada model mandi besar, wudunya sampai membasuhkan kepala saja, kemudian mandi dulu sampai semuanya basah, kemudian terakhir baru membasuh kedua kaki. Ada model mandi besar yang wudu dulu sampai lengkap, sampai membasuh kaki, baru kemudian menyiram dari ujung kepala sampai seluruh tubuh. Nah, ini diperbolehkan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian
Lanjutkan. Wa ashbahu dzalika wa yubayyinu ma'khadha dzalika kullahu. Ya. Lanjutkan itu paragraf selanjutnya. Wa kadzalika kullu aslin wa ma yubna alaihi min kulli fannin yuhtaju alaihi ilaihi min ilmi tafsiri wal hadithi wa abwabi usulid dini wal fiqhi wan nahwi wa tasrifi wal lughati wa nahwi dzalika imma baqaraati bikira imma bikiraati kitabin fil fanni au bitadrijin ala tuli. Ya. Wa kadzalika kullu aslin wa ma yubna alaihi. Ini juga termasuk tadi. Begitu juga seorang guru juga menjelaskan dasar-dasar penting dari setiap cabang ilmu. Dasar-dasar penting itu misalkan belajar di sini disebutkan min kulli fannin yuhtaju ilaihi min ilmai, itu tulisannya ain lam mim, depan mim ada ya. Ya. Ilmai. Ya, itu bukan bacanya bukan ilmi. Bukan min ilmi tapi min ilmaini. Aslinya itu ilmaini. Ada nunnya. Nah, dua. Musanna. Jadi ilmun, ilmani, ulumun. Ilmun, ilmani, ulumun. Ilmun satu, ilmani dua, ulumun banyak ilmu. Nah, di sini karena masuk ada min, ada harfud jar, maka dia mengkasrohkan isim depannya. Min ilmin kalau satu, yang awalnya ilmun, min ilmaini kalau dua, yang awalnya ilmani kalau dia bentuknya marfu. Tapi karena ini majrur dia jadinya min ilmaini. Ya. Kemudian nunnya dibuang. Ini nunnya aslinya ada nun di sini. Nah, di sini itu ada nun. Jadi bacanya ilmaini. Tapi untuk memudahkan baca, maka nunnya itu dibuang jadi bacanya min ilmai. Nah, kenapa dua? Karena depannya lihat at-tafsir wal hadis. Nah, jadi ada dua ya. At-tafsir dan hadis. Jadi mesti ketika sebelum kita belajar misalkan tafsir dan hadis harus mengetahui dulu ilmu tafsir itu apa definisinya, hadis itu apa definisinya. Kemudian samrotuhu, tujuannya kemana mempelajari ilmu tafsir, mempelajari hadis itu tujuannya kemana. Nah, itu nanti dasar-dasar dari setiap bidang ilmu kajian. Wa abwabi usulai. Nah, ini itu juga aslinya usulaini, cuma nunnya dibuang ya. Dan bab-bab prinsip agama dan fikih. Nah, bab akidah dan syariat, bab fikih. Wan nahwi wat tasrif, nahwu dan sorof. Nah, nahwu sorof itu tujuan nahwu itu belajar tentang harokat terakhir dari setiap kalimat. Ya, harokat terakhir. Jadi kenapa jadi dari fi'lu bisa jadi fi'lin? Nah, itu kenapa? Dari fi'lin kenapa bisa jadi fi'la? Nah, itu dibelajar di nahwu. Kalau sorof itu belajar perubahan kalimat. Dari ghafaro bisa jadi istaghfaro. Nah, itu ada arti sendiri. Kalau ghafaro artinya mengampunkan. Kalau istaghfaro itu memohon ampun. Itu ya. Itu perubahan-perubahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain itu belajarnya di sorof. Tapi kalau belajar tentang harokat terakhir itu ada di nahwu. Jadi belajar tentang harokat ini marfu atau majrur atau majzum itu belajar di nahwu. Tapi kalau perubahan kalimat demi kalimat itu belajarnya di sorof. Makanya sorof ini lebih rumit lagi daripada nahwu. Kalau belajar nahwu sudah pusing, itu sorof lebih pusing lagi. Tapi memang makanya para ulama belajar dasar sekali itu memang belajar nahwu dan sorof. Ketika nahwu dan sorof ini sudah matang, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan lebih mudah dipahami ya, karena dia belajar tentang memahami bagaimana tentang bahasa Arab, jadi grammarnya bahasa Inggris ya. Seperti jadi nama lainnya ilmu alat ya, ilmu alat ya. Misalkan seorang masak, dia harus punya alatnya dulu
Jadi dia punya bahan untuk masak rendang misalnya, punya daging, punya bumbunya, tapi nggak punya wajan, nggak punya centong, nggak punya gas, nggak punya kompor. Itu gimana masaknya? Iya. Harus punya alat dulu dan kemudian dicari bahannya seperti itu. Nah, bahannya itulah ilmu tafsir, ilmu Al-Qur'an, itu bahannya di situ nanti. Ya. Wal lughah wa nahwi dzalik, dan bahasan imma bi qiraati kitabin fil fanni. Bi qiraati. Nah, kenapa qiraati? Ya. Bacanya Majrur. majrur bil ba. Ada huruf jar, harfu jarrin. Ya, harfu jarrin. Harfu jarrin itu paling banyak ba, waw, ka, seperti itu. Itu yang paling sering muncul. Bi qiraati kitabin. Nah, kitabin kenapa ikut kasroh? Karena mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih ke qiraah. Ya. Fil fanni. Nah, fi juga masuk harfu jarrin, maka dia memajurkan isim setelahnya. Ya, fil fanni, bukan fil fannu, bukan fil fanna, tapi fil fanni. Kemudian baik dengan bi qiraati kitabin, imma itu artinya imma sekiranya atau ada kalanya pelajaran sebelumnya itu bisa dipelajari dengan bi qiraati kitabin, dengan membaca kitab-kitab filfan. Jadi kalau belajar nahwu shorof bisa dimulai dengan mempelajari kitab matan jurumiyah atau belajar nahwul wadih, itu dasar-dasarnya ya, untuk mempelajari dasar. Kemudian nanti bisa belajar Alfiyah bin Malik yang levelnya semakin tinggi seperti itu. Au bitadrijin ini bertahap. Jadi perlu tahapan-tahapan untuk mempelajari suatu bidang ilmu kajian. Jadi dalam ada kitab yang munfassal itu kitab-kitab yang ringkas. Ada kitab-kitab yang mutawal, kitab-kitab yang tebal, yang berjilid-jilid. Seperti belajar fikih itu dianjurkan untuk belajar dari kitab-kitab yang tipis-tipis terlebih dahulu, kitab-kitab yang satu jilid terlebih dahulu. Itu ada wajiz fil fiqhi, ada al-wajiz fiqhul Islam wa adillatuh. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili itu ada nulis kitab fikih Fiqhul Islam wa adillatuh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu 10 jilid. Nah, ada yang ringkasnya 3 jilid. Nah, jadi belajar 3 jilid itu dulu, baru kemudian nanti belajar yang 10 jilid. Itu tahapan-tahapannya. Tapi kalau langsung belajar yang 10 jilid itu nanti bisa mumet, bisa pusing terlebih dahulu dari sebelum kita bisa memahami pelajarannya. Alat tuli ini pembahasan yang panjang. Oke, lanjutkan. وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وإلا Fununi nanu فنون fununa fununi fununu fununi fununi, karena ada harfu jar bi ya bi bitilkal fununi ya. وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. Oke. Wa hadza kulluhu idza kana asy-syaikhu 'arifan. Kana asy-syaikhu 'arifan. Asy-syaikhu, kenapa asy-syaikh enggak asy-syaikho, enggak asy-syaikhi? Fa'il. Isim Isim kana. kana. Oh ya, isim kana. Fa'il. Kana asy-syaikhu, isim kana. Ya, kana wa akhwatuha. Arifan sebagai, kalau ada isim kana berarti ada Khobar kana. khobaru kana. Nah, ini kebalikan dari inna wa akhwatuha. Kalau inna wa akhwatuha dia menasobkan isimnya dan memarfu'kan khobarnya. Jadi misalkan innallaha alimun.
Tapi kalau pakai ka, kanallaha kalau pakai ka, kanallahu aliman. Ya. Jadi kebalikan dari inna wa akhwatu. Nah, penjelasan tentang dasar-dasar dari setiap bidang ilmu kajian yang tadi, wahada kulluhu itu terjadi idza kana syaikhu arifan bitilkal funun. Jika pengajar tersebut memahami dan ahli di bidang kajian yang dia buka majelisnya. Jadi ketika seorang ini juga bisa kita melihat standar dari seorang guru. Jadi standar seorang guru itu sebelum dia mengajarkan ilmunya, dia akan menjelaskan dulu grand design-nya. Jadi rumusan besarnya dulu, ilmu ini arahnya kemana, apa yang dipelajari, dan nanti outputnya seperti apa. Ini itu kita bisa nilai seorang guru ya. Ini pintarnya. Makanya ini kitab ini itu mendalam sekali dan rinci sekali apa yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah. Ini menunjukkan tentang beliau itu sangat paham sekali bagaimana menjadi seorang guru. Yang kedua, paham sekali bagaimana menjadi seorang murid. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana metode pengajaran dan bagaimana metode belajar yang baik. Ini itu ada di buku ini, dijelaskan oleh Ibnu Jama'ah. Wa illa fala yata'arradu laha bal yaktasiru ala ma yutskinuhu minha. Nah, jikalau pengajar tersebut tidak terlalu paham tentang apa yang diajarkannya, bal yaktasiru ala ma yutskinuhu minha, maka dia tidak perlu berpanjang lebar di penjelasannya, cukup dengan apa yang dia ketahui saja. Ya, bal yaktasir, maka mencukupkan diri ala ma yutskinuhu minha, atas apa yang dia ketahui dari kajiannya tersebut. Lanjutkan. Wa min dzalika nawadiru ma yaqa'u minal masailil gharibati wal fatawa al ajibati wal ma'ani al ajibati wa nawadiril furuki wal muayati. Nah, termasuk pula hal-hal yang perlu diajarkan kepada murid itu nawadir. Ini perkara-perkara yang gharib, yang aneh, yang jarang terjadi, ma yaqa'u minal masail al-gharibah, untuk meluaskan pemahamannya, ya, untuk mendalamkan pemahaman seseorang atas kajian ilmu yang dia pelajari. Wal fatawa al-ajibah, dan fatwa-fatwa yang unik, fatwa-fatwa yang unik. Wal ma'ani al-ajibah, juga makna-makna yang luar biasa. Seperti mengajarkan ketika mengajarkan ulumul Quran, misalkan belajar ulumul Quran, nanti akan kita belajar ulumul Quran. Di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana tidak hanya memahami dari sisi orang Islam, tapi juga kita mempelajari tentang bagaimana Al-Quran itu dari sisi orang-orang yang tidak mengimaninya, yaitu orang-orang orientalis. Mereka mengkaji Al-Quran tidak untuk diimani, tapi sebatas untuk memahami, mencari kekurangan-kekurangannya. Nah, seperti itu ya. Ini termasuk dari masail gharibah. Walaupun sekarang itu sudah menjadi masail yang familiar sekarang. Ya, wa nawadirul furuqi wal ma'ayati. Dan perbedaan-perbedaan hukum yang jarang dibahas dan teka-teki ilmiah yang sulit untuk dipecahkan. Ini kemudian untuk memantik daya pikir seorang murid. Ya, jadi dalam belajar tidak flat saja, tapi butuh ada teka-teki. Terkadang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa membuat seorang murid itu berpikir. Ya, misalkan bertanya duluan telur atau ayam. Nah, misalkan pertanyaan bumi itu bulat atau datar. Nah, itu secara tidak langsung bisa, ini sebagai contoh ya, bisa memantik seorang murid untuk berpikir. Oh iya ya.
Jadi belajar itu tidak sekedar menerima saja, tapi ada daya kritis di situ. Jadi kenapa seperti ini, dan kemudian bagaimana penjelasannya. Nah, karena sudah dan mungkin sampai sini dulu untuk malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.